Di sebuah desa pesisir, hidup seorang juragan garam yang kaya raya. Ternyata mereka menggali sebuah kuburan. Tubuhnya remuk seperti dilempar dari atas menara. Tapi wajahnya tersenyum. Dia membatu. Matanya gelap, lalu mencakar wajahnya sendiri. Lalu dia berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Kalian ganggu tanahku." Selamat datang. Kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Di sebuah desa pesisir, hidup seorang juragan garam yang kaya raya. Namanya Pak Raji. Tak ada satupun orang yang tidak mengenal dia. Rumahnya paling besar, kekayaannya paling mencolok. Dan kini dia tengah membangun sesuatu. Sebuah gudang besar yang katanya untuk menyimpan garam. Tapi sejak pembangunan itu dimulai, yang asin bukan lagi garam, melainkan darah. Dan bau amisnya tak pernah pergi dari tanah di depan gudang itu. Mereka bilang tanah itu kutukan, tapi uang mengalahkan kepercayaan. Dan Pak Raji punya terlalu banyak uang dan juga terlalu banyak kesombongan. Pembangunan dimulai pada malam Selasa Kliwon. Warga bilang itu adalah hari yang buruk. Hari di mana batas antara dunia manusia dan arwah menipis. Tapi Juragan Raji tidak peduli. Dia bahkan menyuruh tukang kerja sampai malam. Dan pada malam pertama, sesuatu keluar dari tanah. Aku lihat sendiri, Kang. Tanahnya goyang, kayak ada yang bernafas dari dalam. Udah, berhenti ngayal, lanjut aja kerjanya. Lalu terdengar suara cangkul menghantam tanah. Wah, gawat, ini mah bukan batu. Ternyata mereka menggali sebuah kuburan. Tapi tidak ada yang berani berbicara. Keesokan harinya, seorang tukang jatuh dari atap. Padahal langit cerah. Tak ada angin, tak ada alasan. Tubuhnya remuk seperti dilempar dari atas menara. Tapi wajahnya tersenyum. Matanya terbuka, menatap ke arah tengah bangunan yang masih setengah jadi. Dan malam itu, yang berjaga di lokasi mendengar suara langkah dari dalam gudang. Langkah berat, pelan, diseret. Padahal tidak ada siapa-siapa. Gudang itu belum selesai dibangun, tapi sudah menelan nyawa pertama. Dan itu baru permulaan. Iwan dan Damar, dua pemuda desa yang tidak percaya dengan yang namanya tahayul. Malam itu, mereka melintasi jalan depan gudang, menertawakan cerita-cerita tentang hantu bangunan. Mereka tidak tahu, mereka sedang dibawa masuk ke dalam cerita itu.
Eh, ban belakang goyang ya? Alah, motor lo aja jelek. Tapi ternyata ban itu lepas, bukan terlempar, tapi menggelinding lurus persis di samping mereka, berputar perlahan, lalu sejajar, seolah digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Loh, ini apaan? Loh, banmu jalan sendiri. Motor terjatuh. Tubuh mereka menggelinding di aspal. Patah, lecet, tapi masih hidup. Menurut pengendara motor di belakang mereka berkata, "Sumpah, aku di belakang mereka. Tadi aku lihat ada perempuan melayang pakai baju putih dengan rambut yang sangat panjang menutupi wajah. Dia ngikutin motor kalian dari tadi." Roda itu berhenti tepat di depan gudang, persis di tanah yang tadi siang masih basah oleh darah tukang. Dan ketika warga berdatangan menolong, ada yang bersumpah mencium bau garam terbakar memenuhi udara. Setelah kejadian ban motor, warga mulai gelisah. Tapi Pak Raji tak pernah berhenti. Ia membayar satpam baru, pasang lampu sorot. Tapi malam-malam berikutnya terasa semakin aneh. Satpam pertama hanya bertahan 2 malam. Malam kedua, ia ditemukan duduk membeku di depan pintu gudang dengan mata melotot, bibir membiru. Tangannya mencengkeram senter yang tak menyala. Ia tak berbicara sepatah kata pun. Dan di malam berikutnya, warga mulai melihat penampakan, terutama di depan gudang. Bayangan perempuan bergaun putih, tapi saat didekati, wajahnya bolong. Saya kemarin lihat seorang wanita berbaju putih, tapi dia nggak nyentuh tanah, melayang. Dan waktu saya senterin mukanya, nggak ada muka, cuman kayak kulit putih, kayak lilin meleleh. Kesaksian warga malam itu yang berkata terbata-bata dan panik. Puncaknya terjadi saat acara ronda malam. 3 pemuda jaga giliran malam. Salah satunya bernama Bayu. Dia tiba-tiba diam membatu. Matanya gelap, lalu mencakar wajahnya sendiri. Lalu dia berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Kalian ganggu tanahku. Kalian gali tulang-tulang kami. Sekarang kami akan menghantui kalian." Butuh 3 orang untuk menahan Bayu. Tubuhnya seperti sangat berat. Matanya terus menatap ke arah gudang. Sampai sekarang, dia tidak bisa berbicara. Tiap malam, hanya duduk di jendela, menunggu, lalu tersenyum sendiri. Gudang itu belum menyimpan garam 1 karung pun, tapi sudah penuh oleh sesuatu yang lain. Amarah, kutukan, dan roh-roh yang belum tenang. Jalan di depan gudang itu akhirnya benar-benar ditinggalkan. Tapi malam Jumat Kliwon, Rangga, seorang nelayan muda, memilih jalan untuk pulang. Cepat, sepi, lurus. Ia tidak menyadari bahwa malam itu
ia telah dipilih oleh mereka. Pagi harinya, warga menemukan motornya tergeletak di jalan. Utuh, lampu masih menyala. Helm juga masih menempel di kepala Rangga. Tak ada luka luar, tak ada bekas tabrakan. Tapi tubuhnya diam, tidak bergerak. Tapi saat warga membuka helm Rangga, kepalanya hancur. Bukan luka biasa, seperti ditekan dari dalam. Tulangnya remuk, otaknya berantakan. Seolah ada tangan yang tak kasat mata menghancurkan kepala Rangga dari dalam helm itu. Tak ada saksi, tak ada darah tercecer di luar. Gudang itu sudah menyimpan lebih dari garam. Ia menyimpan rahasia, dan setiap malam ia lapar akan nyawa. Setelah kematian Rangga, desa tak lagi sama. Tak ada yang berani lewat depan gudang. Lampu-lampu di jalan padam. Burung-burung tak pernah melintasi atapnya. Dan Pak Raji menghilang. Tapi pada malam tertentu, beberapa warga melihat cahaya dari dalam gudang. Bukan lampu, bukan api, tapi cahaya merah seperti bara yang mengalir dari dalam tanah. Seorang dukun tua dari dusun seberang datang tanpa diundang. Dia lalu berdiri di depan gudang, menyentuh tanah dan berkata, "Ini bukan tanah biasa. Ini tanah bekas pengikat, tempat di mana darah tumpah, tempat tulang manusia menjadi fondasi. Dulu, tempat ini adalah balai pemujaan ilmu hitam, tempat orang mengikat kekuatan dengan menyimpan kepala manusia." Pak Raji tahu itu. Ia tahu sejak awal ia membeli tanah itu karena satu alasan, untuk membangun gudang yang bukan hanya menyimpan garam, tapi menyimpan kekuatan. Bangunan itu kini tidak pernah disegel, tidak pernah pula dibongkar. Tapi pada malam Jumat, tanah di depannya basah, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam, atau mungkin ditunggu untuk masuk. Pak Raji tak pernah ditemukan. Kartu identitasnya tertinggal di rumah. Koper bajunya masih utuh, tapi namanya hilang dari semua dokumen, seolah nama itu tidak pernah ada. Bersama Pocita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.